Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah dasar kesehatan lingkungan. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang ekologi kesehatan. Apa itu ekologi? Ya, kita hanya mengulang ya dulu yang pas di saat sekolah SMA maupun SMK sudah pernah diajarkan apa itu ekologi. Berasal dari kata oikos dan logos. Oikos artinya rumah dan logos artinya ilmu. Nah, apa itu arti ekologi? Yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Nah, inti permasalahan lingkungan hidup itu hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, bagaimana dengan pengertian ekologi kesehatan? Kalau tadi kan ekologi saja ya. Nah, ekologi kesehatan yaitu ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial di dalam suatu daerah dan waktu tertentu yang mempunyai pengaruh pada status kesehatan. Adik-adik tahu sendiri bahwa kesehatan itu tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara psikologis dan sosial. Maka dari itu, berbagai macam jenis lingkungan ini sangat berpengaruh pada status kesehatan manusia itu sendiri, yaitu status kesehatan masyarakat. Nah, apa ini persamaannya antara ekologi dan ekonomi? Jadi ada transaksi ya. Nah, bedanya kalau di ekonomi itu transaksinya berupa uang. Kalau di ekologi, transaksinya berupa materi, di mana nanti menghasilkan energi, dan di situ menghasilkan informasi. Nah, untuk komponen mengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup, itu ada teknologi, ada ekologi, ada sosial budaya, dan ekonomi barulah menghasilkan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ekologi yang kita butuhkan dalam pengelolaan tersebut adalah ekologi manusia. Ekologi manusia itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Konsep sentral ekologi adalah ekosistem. Ya. Itu tadi ya, ekosistem apa? Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup itu dengan lingkungannya. Di suatu tempat yang berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur karena adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antar komponen dalam sistem tersebut. Nah, masing-masing komponen melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik. Maka keteraturan ekosistem pun terjaga atau seimbang. Nah, keseimbangan tadi itu bersifat dinamis. Jadi kadang-kadang perubahan itu besar, kadang kecil, jadi secara alamiah atau sebagai akibat perbuatan manusia. Nah, keadaan bumi itu selalu berubah. Kandungan CO2 dan O2 dan udara, iklim, gunung, flora, dan fauna. Nah, jadi kita pentingnya menjaga lingkungan itu seperti ini. Kenapa bumi itu berubah? Nah, itu tergantung dari manusia juga bagaimana memperlakukan lingkungannya ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar daya dukung lingkungan itu tetap optimal. Jadi kita juga harus memperhatikan daya tampung lingkungan. Ini contoh untuk gunung berapi yang meletus. Tentunya ini memberikan materi juga kepada manusia. Nah, ini untuk teori suksesi. Ini juga contoh untuk di lingkungan ekosistem apa. Kalau ekosistem di akuarium tentunya ya dapat kita atur ya. Tapi kalau secara umum di lingkungannya kita, nah, itu kita memperlakukan lingkungannya itu kadang tidak sadar. Nah, kalau ekosistemnya lingkungannya kecil itu bisa kita amati secara mudah gitu ya. Nah, kalau lingkungannya nanti secara besar, misalnya lingkungannya di tingkat daerah ataupun kecamatan misalnya, nah itu ya kita menggunakan kajian yang lebih dibandingkan dengan yang lebih kecil ya. Nah, di sini misalnya ekosistem di
akuarium. Nah, ada tumbuhan itu memproduksi O2, konsumennya adalah ikan. Nah, bagaimana ini nanti ikannya itu buang kotoran, nanti jadi dikomposisi lagi, kemudian jadi CO2 dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Nah, gitu ya. Jadi siklusnya itu terus menerus. Nah, bagaimana dengan ekosistem di laut? Nah, kemudian kita jelaskan di sini materi. Jadi, tubuh kita, hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain tersusun oleh materi. Karbon, gitu ya. H2O, oksigen, nitrogen, kemudian fosfat, gitu ya, yang akan membentuk molekul. Nah, contohnya adalah misalnya reaksi fotosintesis, yaitu 6CO2 plus 6H2O itu kalau ditambah dengan energi matahari maka menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Jadi gula glukosa disusun menjadi pati yang tersimpan seperti dalam akar, batang, dan daun. Ini untuk hasilnya dari fotosintesis tadi. Nah, gula dan pati secara umum itu disebut karbohidrat. Nah, karbohidrat tadi dapat diolah bersama unsur-unsur lain yang diserap oleh tumbuhan dari tanah, misalnya nitrogen. Jadi bentuknya jadi lemak, protein, vitamin, dan zat-zat lain lagi. Jadi materi itu dibutuhkan untuk menyusun tubuh kita yang kita dapatkan dari makanan. Ya, alangkah bersyukurnya manusia itu semuanya sudah disediakan oleh Allah dari lingkungan di sekitar kita. Jadi kebutuhannya kita itu didukung dengan adanya lingkungan itu. Nah, bagaimana manusia itu menjaga lingkungan jangan dirusak ya. Jadi bahkan di Al-Qur'an pun sudah disampaikan bahwa la tusidu fil ardi, jangan kalian rusak bumi. Ya. Nah, bersamaan dengan materi dari makanan kita dapatkan juga energi. Selain mendapatkan materi, kita jadi dapat energi juga. Ini contoh materi mengalir dari mata rantai yang satu ke mata rantai yang lain disebut daur biokimia. Kita mengkonsumsi misalnya dari satu dulu produsennya dari tanaman kemudian dimakan oleh konsumen satunya dari sapi dan konsumen duanya kita, sapi kita makan oleh kita, kemudian yang kita buang itu didekomposer ya, ada yang CO2 langsung, ada yang kita buang ke lingkungan berupa itu yang kita buang sehari-hari. Nah, kemudian nanti diuraikan menjadi bahan anorganik. Nah, kemudian jadi dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Betapa bersyukurnya kita ya. Apa itu energi? Jadi kalau energi itu kita perlukan untuk melakukan kerja. Tanpa energi kita tidak dapat melakukan kerja. Jadi berjalan kaki, menyembah air, ini membaca pun itu memerlukan energi. Kemudian pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh adalah contoh kerja. Nah, untuk dapat hidup kita harus mendapatkan energi dengan terus-menerus. Energi tidak dapat kita lihat, yang terlihat efek energi tersebut. Jadi memindah barang, yang terlihat barang berpindah tempat. Energi itu tidak dapat dilihat. Nah, kecuali ya nanti itu ada energi-energi tertentu yang bisa kita lihat dengan ilmu-ilmu tertentu ya, tentunya. Jadi kalau secara umumnya tidak bisa kita lihat. Untuk energi yang paling banyak kita pakai adalah energi matahari. Nah, ada dua jenis metabolisme, yaitu metabolisme intern dan ekstern. Kalau intern, metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita, jadi energi dari makanan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk melakukan kerja, seperti gerak otot. Kemudian metabolisme ekstern, jadi penggunaan energi untuk kerja dengan menggunakan hewan dan mesin. Artinya kita mendapatkan energi untuk melakukan kerja tidak melalui metabolisme di dalam tubuh kita. Apa itu informasi? Informasi dapat diartikan suatu hal yang memberikan pengetahuan. Dapat berbentuk fisik, warna, suhu, kelakuan, dan lain-lain. Jadi misalnya warna hijau dan bentuk tertentu memberikan informasi kepada kita tentang adanya tumbuhan. Raut muka dan kelakuan orang memberikan informasi orang tersebut sedang bersedih ataupun bergembira.
Nah, untuk kandungan informasi, suatu pesan dapat dihitung secara matematis. Jadi, makin banyak pengetahuan tambahan yang bisa kita dapatkan dari pesan itu, makin tinggi kandungan informasinya dan sebaliknya. Misalnya, suatu ceramah atau pidato yang menguraikan tentang suatu hal yang baru. Nah, kandungan informasinya itu tinggi. Nah, kalau materi ceramahnya itu suatu hal yang sudah kita ketahui, kita tidak ada minat karena kita anggap akan memberikan kandungan informasi yang kecil gitu. Seorang penyuluh harus mempunyai perbendaharaan kata yang besar untuk menaikkan efisiensi penyuluhannya. Maka dari itu, kita kalau misalnya menguji kemampuan seseorang itu juga dari kemampuan banyaknya kosakata yang dipunyai. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan informasi tadi ya. Kemudian, seorang yang punya perbendaharaan kata yang kaya dapat mengirimkan kandungan informasi per kata yang lebih tinggi daripada seorang dengan perbendaharaan kata yang miskin. Jadi, tahu pas mana yang kata yang digunakan yang paling cocok gitu ya. Jadi pada hakikatnya penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Nah, kita sebagai kalangan atau masyarakat sekitar akademik, nah tentunya kita melakukan penelitian-penelitian untuk membuktikan pengetahuan, jadi nanti ilmu kita kembangkan apakah benar secara empirisnya seperti apa, nah dan nanti kita ambil kesimpulan dengan menggunakan uji hipotesis dan pokoknya menggunakan metode nanti ya. Nah, suatu sistem misalnya manusia selalu berusaha untuk menambah informasi. Barang siapa dapat menguasai informasi, yaitu untuk memilikinya, menggunakannya, dan mengatur arusnya, dialah yang berkuasa. Makanya seorang pemimpin itu harus lebih banyak informasinya. Gitu ya, semakin banyak kita tahu, semakin ilmu kita banyak, semakin banyak informasi yang kita tahu, tentunya akan membuat kita lebih bijak. Nah, tetapi ironisnya, suatu sistem selalu menggunakan informasi yang didapatkannya untuk menutup dirinya terhadap informasi baru. Misalnya, seorang ilmuwan yang makin ulung, makin sulit untuk menerima informasi baru. Pendapatnya makin kaku, dan karena itu perkembangan ilmunya makin lamban. Ini kalau mayoritas. Tapi kalau secara kodratnya harusnya ilmuwan itu semakin banyak pengetahuan, semakin banyak ilmunya itu semakin dia bijak, gitu ya, dan tidak asal bicara gitu. Nah, ini adalah sifat umum dan terdapat pada anggota masyarakat umum, ilmuwan maupun pemerintahan ini yang terjadi. Tapi tentunya ya ada yang tertentu yang sesuai dengan bagaimana mestinya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.